Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari salah satu bagian pembacaan Alkitab harian kita hari ini dalam program Balap, yakni dari Yehezkiel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dengan judul renungan kita adalah dipanggil melayani untuk menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel dipanggil untuk berbicara sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan pewahyuan yang langsung dari Tuhan. Kira-kira sekitar 90 kali dalam kitab Yehezkiel ini dikatakan Tuhan menyebut Yehezkiel sebagai anak manusia. Dan memang benar, Yehezkiel memang hanyalah seorang manusia biasa, manusia yang lemah dan yang sederhana. Tetapi Tuhan memanggil Yehezkiel untuk memperingatkan orang-orang Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka sebelum pembuangan. Ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama dari ayat firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama adalah Tuhan ingin Yehezkiel secara eksplisit mengatakan bahwa perkataannya itu adalah wahyu dari Tuhan. Ini bukan hanya pendapat atau pemikiran atau saran dari Yehezkiel sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Tuhan tidak ingin Yehezkiel menunjukkan ketakutan apapun. Tidak peduli seberapa menakutkannya penampilan mereka-mereka yang akan Yehezkiel temui, dan tidak peduli juga mereka mau mengatakan apapun, bahkan mau mengancam Yehezkiel sekalipun. Karena di sini kita lihat Yehezkiel mewakili Tuhan. Dan ini tentu bukan hal yang mudah bagi Yehezkiel. Pimpinan di tempat saya melayani selalu menyampaikan kepada kami, Bapak Ibu Guru, bahwa kami punya kesempatan yang berharga, di mana kami setiap hari bertemu dengan anak-anak didik kami, dan setiap hari kami juga menyampaikan renungan firman Tuhan untuk mereka. Beliau selalu menguatkan kami juga bahwa kesempatan ini janganlah sampai dilewatkan, dan beliau juga mendorong kami supaya kami benar-benar memohon hikmat dari Tuhan dan boleh benar-benar juga sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya ketika kami akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak didik kami, sehingga kami juga dapat terus menolong dan membimbing mereka dalam kebenaran, sehingga mereka juga boleh terus bertumbuh semakin hari, semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Saya pribadi ketika menangani permasalahan yang ada di anak didik saya, tantangannya memang tidak mudah seperti yang dialami Yehezkiel. Yang ia temui adalah orang-orang yang pemberontak yang terus mendurhaka terhadap Tuhan. Mereka yang keras kepala, sulit diatur, dan mungkin akan mendengarkan Yehezkiel, tapi mungkin juga tidak. Tentu berbeda ya kalau di kalangan sekuler. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan omset dan mendapatkan keuntungan tentunya. Saya pribadi dalam pelayanan saya tantangannya adalah bagaimana supaya anak-anak didik saya ini khususnya yang mengalami masalah, yang masih terus berproses untuk mereka bisa menjaga sikap mereka, menjaga perilaku mereka, bagaimana mereka boleh juga terus bertumbuh, terus mengenal Tuhan dan boleh diubahkan hidup mereka. Dan tentu prosesnya tidak semudah kita membalikan tangan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dari renungan firman Tuhan kita hari ini juga kita lihat bahwa Tuhan meminta Yehezkiel terlebih dahulu menerima bagian firman yang akan disampaikannya dan menikmatinya. Meskipun firman Tuhan itu juga berisi hukuman dan berbagai ratapan kesedihan, tetapi ketika diterima sebagai kehendak Tuhan, maka tentu akan lebih terasa manis, karena di situ ada kasih dan ada hati yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan tidak memanggil seseorang menjadi hambanya berdasarkan kemampuannya.
Ketika seseorang menyadari kelemahannya, ia akan lebih bergantung kepada Tuhan yang memanggil dan memperlengkapinya. Tuhan tidak memberi janji yang muluk-muluk tentang pelayanan yang menyenangkan, tetapi percayalah, ia akan memperlengkapi setiap kita, hamba-hambanya, dengan rohnya. Tetaplah setia melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita.